Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Guys, ketemu juga nih akhirnya Kecamatan Warudoyong. Setelah tadi, jalan-jalan capek, akhirnya udah ketemu banget nih. Oke guys, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja yuk. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Kabisa News Kota Sukabumi. Aku mau konten dulu boleh ya? Ikan hiu bibirnya lebar. How are you? Apa kabar? Mudah-mudahan sahabat Kabisa selalu sehat dalam keadaan semangat. Hari ini aku mau hadir di Kecamatan Warudoyong untuk melihat seperti apa sih kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sukabumi, yakni kegiatan tamu bicara yang dimana ini tuh berjalan dari 7 kecamatan di Kota Sukabumi. Nah, hari ini berada di Kecamatan Warudoyong. Jika cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Kita langsung ke atas aja yuk. Yang terhormat Bapak Wali Kota Sukabumi, yang kami hormati Bapak Kadis Porakat, yang kami hormati Ibu Camat Kecamatan Warudoyong, dan tamu undangan para peserta yang berbahagia. Ini bisa memfasilitasi kita dari sisi lokasi dan teman-teman dari Sukabumi Creative Hub yang digawangi oleh Kang Rio dan para pemuda yang hari ini berkesempatan hadir. Jadi yakinkan yang hari ini hadir pemuda untuk kemudian menjadi sebuah karya dan prestasi bagi anak-anak muda Sukabumi. Kita lihat teman-teman sekalian, ini adalah kita milestone. Ini berkali-kali saya tampilkan dalam berbagai kesempatan. Milestone di 2045 saat Indonesia emas, targetnya Indonesia masuk 4 besar negara-negara terbesar di dunia. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah masih beriman, bugar, luar biasa. Luar biasa. Selalu semangat ya Bapak. Alhamdulillah Bapak Kadis Pora ini mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu menjadi inspirasi khusus untuk saya dan warga Kota Sukabumi ya Pak. Saya mau tanya sedikit boleh ya Pak? Boleh. Ini, Pak. Banyak juga boleh. Oh boleh banget Pak. Boleh banget. Ini hari ini Alhamdulillah Bapak bisa mengikuti
acara dari temu bicara ya Pak ya? Iya. Ini kan antar kecamatan nih Pak. Hari ini kita berada di Kecamatan Warudoyong. Gak banyak sih Pak. Pertanyaan pertama dari saya, apa sih Pak sebetulnya tujuan dilaksanakannya acara ini itu? Jadi alhamdulillah ya, kita pemerintah Kota Sukabumi difasilitasi oleh Bapak Wali Kota Sukabumi ya. Jadi hari ini kita mengadakan temu bicara. Kalau biasanya saya sebut di tahun kemarin namanya ngopi. Ngobrol Pemuda Sukabumi. Sekarang adalah temu bicara biar lebih kita dekatkan lagi. Iya. Kenapa? Yang pertama biar silaturahmi. Ini loh Pemda hadir di tengah pemuda. Iya, betul. Yang kedua, bagaimana kita pemerintah daerah itu harus menyadarkan pemudanya. Terutama nih pemuda, mohon maaf, pemuda Warudoyong, Kecamatan Warudoyong. Bagaimana pemuda Warudoyong ini, Kecamatan Warudoyong sadar. Ini sekarang kondisinya bahwa di kondisi saat ini nih, ya perubahan ilmu teknologi begitu cepatnya. Sehingga kita harus sadar, jangan menjadi pemuda yang tadi sampaikan. Harus jangan baperan, harus banyak berperan. Jangan mageran, Betul. ya kan? Jangan rebahan, jangan nongken. Harus pemuda-pemuda yang berinovasi, cepat beradaptasi dan berkolaborasi. Itu harapan kita pertama. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pemuda ini kita kembangkan. Ya, kita kembangkan. Bagaimana jiwa kepemimpinannya, bagaimana potensi-potensi harus kita gali, kemudian kita poles, kita maksimalkan potensi-potensi yang ada. Harapan kita tadi, jadi akhirnya pemuda kita menjadi pemuda yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan mempunyai wawasan kebangsaan. Ini yang harapan kita. Tadi sesuai tema yang di atas ya Pak, meningkatkan ekonomi kreatif bagi generasi milenial dalam persaingan global. Seperti apa sih Pak, kalau boleh tahu caranya? Iya, jadi kondisi saat ini tadi, saya sebut begitu ilmu teknologi cepat, makanya pemerintah pusat juga dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 itu mengenai implementasi ekonomi kreatif. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 juga sama juga. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Kenapa menjadi ekonomi kreatif? Karena kita punya bonus demografi. Ya, rata-rata 53,3% bahwa penduduk Kota Sukabumi ini adalah golongan milenial dan generasi Z. Ini yang harus kita. Jadi menjadi apa? Suatu saat menjadi yang disebut dengan golongan ini menjadi golongan yang membawa keberkahan. Ini harapan kita ke depannya. Sehingga kita kemudian kita jadikan narasumber-narasumber ini, kita lingkat, kita networkkan dengan namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di wilayah Sukabumi, kemudian dengan Sukabumi Kreatif Hub, dengan Bumi Kreatif. Anak-anak muda kita harus kreatif, harus gercep, gerak cepat, harus gerak bersama, dan harus gaspol. Gunakan seluruh potensi online. Hebat Itu sekali, yang Pak, harus singkatannya, banyak Masya Allah. Masalah ya, masalah ya, luar biasa. Terakhir Pak, satu lagi nih. Setelah kegiatan temu bicara ini dilaksanakan, apa yang akan dilakukan oleh Dispora Parkota Sukabumi menyangkut program kerja bidang kepemudaan ini? Iya, jadi setelah masuk ini kita punya data-data. Ada pemuda yang masuk dalam temu bicara ini seumpama sudah punya usaha. Nanti kita akan latihkan. Apakah nanti dalam telemarketingnya atau digital marketingnya atau untuk manajemen usahanya. Kemudian juga kita juga sampaikan juga setelah ini. Makanya ini kan juga pelatihan-pelatihannya. Apa sih potensinya? Tadi seperti di Indonesia, apa itu di American Got Talent. Iya. Bagaimana satu orang Putri Aryani bisa mengguncangkan Amerika. Ini ada 40 orang. Iya. Bukan lagi berguncang Sukabumi. Benar nggak? Betul, Kalau Pak. talenta mereka potensi kita asah. Habis ini kita asah. Jadi tidak lanjut itu, makanya kita ngajak Sukabumi Kreatif Hub, ngajak dengan Himpunan Pemuda Pengusaha Muda Indonesia. Kata-kata terakhir deh Pak untuk pemuda Kota Sukabumi khususnya. Jadi untuk pemuda Sukabumi, harapan kami tadi kalau sampaikan Pak Wali adalah bagaimana pemuda Sukabumi ini menjadi pemuda yang berakhlak mulia, ya, berketuhanan yang Maha Esa, pemuda yang mandiri, pemuda yang berdaya saing, pemuda yang sehat, cerdas, dan mempunyai wawasan kebangsaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ya, semangat untuk pemuda Sukabumi. Semoga pemuda Sukabumi kedepannya pemuda yang kreatif terus, berkreasi dan berkarya terus untuk Sukabumi kita, Sukabumi yang religius, nyaman dan sejahtera. Ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak. Siap, Mohon maaf karena waktunya sudah habis ya Pak. Terima kasih.
Siap, sama-sama Teh. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah. Izin ya Pak. Bangga. Saya mau nanya Bapak boleh dong? Ya, silakan. Boleh. Gini Pak, yang saya tahu hari ini kan kita lagi berada di acara Temu Bicara Pemuda nih Pak. Betul. Dan ini tuh lokasi kelima ya Pak ya? Ya. Dari Kecamatan Bersitu, Baros, kemudian Citamiang, Sama Ciberem, Warudoyong. dan hari ini di Warudoyong. Ya masih ada 2 lagi lokasi ya Pak ya? Yang hari ini sudah dilaksanakan 5 kecamatan. Yang hari ini kita tanggal 22, Ya, tanggal 22 betul, ya. 20. Tanggal 22 bulan Juni tahun 2023 telah diselenggarakan Temu Bicara Pemuda tingkat Kota Sukabumi di kecamatan di 7 kecamatan dan satu diantaranya yang kelima ini di Kecamatan Warudoyong. Adapun tujuan dari Temu Bicara ini kita ingin pemuda memiliki peran dalam hal bagaimana menumbuh kembangkan kewirausahaan yang memiliki kreativitas dan inovasi dengan mengedepankan teknologi. Ya, itu salah satu hal yang paling penting karena pemuda harus lebih jauh mendalami teknologi-teknologi yang saat ini berkembang. Dengan melihat perkembangan zaman yang saat ini terus berkembang, maka teknologi menjadikan peran penting dalam kehidupan kewirausahaan khususnya untuk kaum milenial ya atau generasi pemuda. Jadi bahas Pak sedikit ada milenial, terus ada wirausaha. Sesuai dengan tema mungkin Pak tadi saya sempat baca katanya meningkatkan ekonomi kreatif bagi generasi milenial dalam persaingan global. Seperti apa sih Pak kalau boleh tahu caranya? Ya, itu tadi bicara tentang generasi milenial. Pemuda harus mengedepankan perannya, lebih maju mendalami kreativitas tadi, harus menumbuh kembangkan kreativitasnya, memiliki inovasi, kemudian tidak gaptek terhadap teknologi. Karena perkembangan zaman tidak lepas dari teknologi. Apapun aktivitas yang dilakukan, pemuda harus terus berkarya dan memiliki inovasi dan teknologi harus dikuatkan. Ya, tanpa teknologi sesuatu tidak mungkin bisa mengikuti perkembangan zaman. Mudah-mudahan di tahun 2024 kita memiliki anggaran yang mendukung terhadap kegiatan kepemudaan. Insya Allah kita akan terus berkarya untuk pemuda berkaitan dengan peran-peran mereka di dalam kewirausahaan untuk lebih giat menumbuh kembangkannya dengan memiliki inovasi-inovasi baru. Ya, kita berharap semua nanti cara kerja kita juga terus kita koordinasi dengan kewilayahan sama kelurahan dan kecamatan dari sisi kebutuhan mereka. Ya, jadi insya Allah kita akan berupaya keras menopang para pemuda tetap semangat dan maju ke depan untuk menyongsong kehidupan yang akan datang. Terakhir Pak, kata-kata dong untuk anak muda. Tadi kan biar semangat ya anak mudanya. Pengen Pak diberikan pesannya untuk anak muda Kota Sukabumi. Ya, pesan dan kesan kami dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi, kami berharap pemuda terus maju, bergerak, terutama menumbuh kembangkan kewirausahaan, karena itu menjadikan usaha ekonomi yang kepentingannya akan dirasakan oleh masyarakat sekitarnya dan juga masyarakat luas pada umumnya, yang kita tahu bahwa ekonomi kreatif menjadikan harapan generasi yang akan datang, dan ini merupakan pertumbuhan ekonomi yang digalakkan oleh pemerintah pusat maupun di daerah. Siap. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan Sama-sama. apa yang disampaikan terus untuk muda-mudi Kota Sukabumi nih. Luar biasa dari Dinas Pemuda dan Olahraga ini sudah banyak ya Pak ya, Ya. mengoptimalkan agar peran pemuda di Kota Sukabumi ini bisa lebih muncul ya. Terima kasih Bapak, Ya, mudah-mudahan segala sama-sama, maksud baiknya sama-sama. kita terlaksana ya Terima Pak ya. kasih. Assalamualaikum Ayo. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih Ayo? Baik, alhamdulillah. Sahabat Kadisar Kota Sukabumi, hari ini Tri lagi sama Ayo nih yang merupakan ketua dari Sukabumi Kreatif Hub ya? Manajer Ayo. program Oh, manajer program ya. Kita mau tanya-tanya sedikit boleh ya, Ayo ya? Izin ya, nggak banyak, paling 3 aja ya. Enggak, siap. Ini Ayo kan hari ini diberikan kesempatan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi narasumber nih ya di acara Temu Bicara ini. Pertanyaan pertama nih ya,
menurut Aio sebagai narasumber yang sudah melihat berbagai jenis karakter dan aspirasi para peserta, bagaimana sih potensi wirausaha muda yang ada di Kota Sukabumi ini? Terima kasih teman-teman Kabisa ya. Ya, Kabisa Fest. Sebenarnya saya baru 3 kali berarti ya ketemu di acara pembukaan ini. Jadi melihat 40 per titik gitu ya, 40 pemuda kali 3 titik 20 orang yang saya sih melihat potensinya ada dan sangat besar gitu ya. Kan kita juga punya data soal 53% generasi muda di Sukabumi gitu ya. Kemudian selama 3 hari ini diwakili oleh 40 anak setiap 40 pemuda setiap kecamatan gitu. Dan dari apa yang saya tangkap sepanjang perjalanan di Temu Bicara ini, sebenarnya anak-anak muda ini tuh punya potensi yang lumayan besar gitu. Curious-nya, rasa penasarannya tuh muncul ada gitu. Jadi beberapa kali saya juga diskusi dengan mereka ada yang udah punya produk, ada yang punya kegiatan, ekraf dan sebagainya. Hanya kadang juga nggak mulus gitu perjalanannya gitu. Dan wajar, nggak ada yang langsung kemudian pertama berhasil, sukses, besar dan sebagainya. Sebagai proses mungkin ya? Ya gitu. Pada akhirnya sama seperti apa yang yang saya lakukan, berproses ya terbentur lalu kemudian terbentuk gitu. Nggak hancur tuh ya? Enggak, alhamdulillahnya kuat ya. Terbukti. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke mereka gitu. Ketika mereka cerita soal, Pak Kang, saya punya produk A, B, C, D dan sebagainya, saya punya kegiatan ini dan sebagainya. Jadi sebenarnya dari situnya saja sih udah terlihat bahwa mereka punya curious yang besar gitu ya terhadap kreatif trainer. Lalu nggak berhasil kan, terus nggak gagal, ya sama gitu. Saya juga memulai semuanya dengan tidak berhasil gitu. Bahkan sampai hari ini juga saya nggak bilang bahwa apa yang saya lakukan berhasil, gitu. Tapi minimal tidak menyerah sebelum kemudian selesai hidupnya gitu lah. Jadi akhirnya kita akan, tadi saya sampaikan, pada akhirnya setiap person akan punya momentum yang bagaimana terus momentum itu harus dikelola dengan itu sih. Seperti mau mencoba lah ya Ya, ya. Tapi rasional ya. Makanya ketika mencoba pun teman-teman harus punya power gitu, harus punya bahan yang cukup, riset pasar lah gitu, lihat market dan sebagainya. Jangan kemudian yang besar, keinginannya besar gitu ya, cuman pasrahkan itu pada kondisi alam gitu ya, tapi kemudian tidak melakukan riset dan sebagainya, ya jangan juga lah. Oke, selanjutnya ayo, apa faktor penting harus dipersiapkan sebelum memulai wirausaha? Niat ya. Niat, betul. Yang nama amal lebih niat kan ya, semua juga sesuai niatnya. Nah itu, jadi yang penting diniatkan dulu mau ngapain, tujuannya apa, bikin goal setting ya. Ya walaupun kadang goal setting itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita jalankan, tapi minimal tahu tujuannya mau kemana. Walaupun banyak sekali caranya gitu ya, tapi kalau goal settingnya sudah kebentuk mah kadang kita tahu tujuannya. Yang pertama bikin niat, terus bikin goal settingnya apa, tujuannya apa gitu, terus kemudian bikin upaya-upaya untuk mencapai si goals tersebut. Sisanya berpasrah, ada apa lagi? Serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya, kalau berusaha mada. Ya, selanjutnya pesan-pesan untuk para wirausaha muda ataupun peserta tadi Temu Bicara ini, apa sih yang mau Kang Iyo sampaikan? Ayo sampaikan. Teman-teman tetap semangat bahwa Kota Sukabumi ini harus mau dan mampu dibangun oleh anak-anak mudanya, dan pasti akan dibangun oleh anak mudanya. Jadi, dan kita perlu anak-anak muda yang tidak baperan, tapi mau berperan. Hebat. Iya, betul. Tidak sering mencaci maki, tapi mampu memberi solusi. Itu aja sih. Cakep banget. Tadi dijadi quotes lah. Ayo ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ayo sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih juga mungkin kemarin alhamdulillah Kreatif Hub Hub sudah membantu Sukabumi pun ya dalam proses kemarin dapat penghargaan pembangunan terbaik. Betul. Alhamdulillah berkat Sukabumi Kreatif Hub. Amin. Berkat semua orang yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Ayo. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Nah, kalau tadi kita sudah wawancara dengan Aio sebagai narasumbernya, kita lanjut wawancara dengan pesertanya. Hari ini, peserta pertama yang akan saya wawancarai itu ada wanita cantik, mungil yang insya Allah bisa memberikan testimoninya nih mengenai acara pada hari ini. Kami bicara apa sih dirasakan oleh Ade Wisna? Kita tanya yuk. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi.
Apa kabar? Baik nih. Mau kenalan dulu boleh? Boleh? Boleh dong diperkenalkan namanya dan asal dari kelurahan mana? Iya. Perkenalkan, nama saya Herda Putri Winangrum, biasa dipanggil Misna dari Kelurahan Sukakarya. Oh, Teh Misna. Ade aja lah manggilnya Bapak ya? Oh, boleh. Gini, hari ini kan Denisna menjadi perwakilan ya dari kelurahannya untuk ikut kegiatan tamu wicara di Kelurahan Warudoyong. Mau tanya dong, sebagai peserta, bagaimana tanggapan Denisna dengan kegiatan tamu wicara pemuda ini? Iya, tanggapannya sih sangat alhamdulillah bersyukur diadakan wadah temu bicara seperti ini, karena bagi saya pribadi gitu ya, yang memulai usaha jualan pulsa itu sangat bermanfaat gitu, karena kita kenalan sama teman-teman baru, itu kan jadi nambah-nambah relasi ya? Iya, betul, nambah relasi, terus juga banyak yang nonton story gitu ya, mereka jadi tahu kita jualan pulsa nih, walaupun dari si pulsa ini keuntungannya gitu ya tidak seberapa gitu, tapi kalau dijalani dengan ketekunan, ikhlas gitu ya, nggak cari keuntungan yang gede-gede banget, buat jajan-jajan aja itu masih bisa gitu. Membantu lah ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu udah berapa lama bisnis pulsanya? Oke, jadi bisnis pulsa ini aku awali dari tugas sekolah. Ada kan pelajaran kewirausahaan. Di situ KWU iya ya? betul. Di situ kita disuruh lah ya, ditugaskan untuk membuat satu usaha yang memang untuk berkelanjutan kalau bisa. Akhirnya waktu pandemi Covid, aku mikir kayaknya nih banyak teman-teman yang diam di rumah nonton gitu ya. Pokoknya banyak menghabiskan waktu dengan handphone. Betul. Pasti dong itu perlu pulsa, perlu kuota gitu ya. Terus juga orang-orang harus di rumah, mau bayar listrik, mau bayar payment apapun itu, sekarang kan bisa ada di satu aplikasi gitu. Nah, aku tuh ingin memfasilitasi mereka yang tidak bisa keluar rumah gitu, Mempermudah juga iya, ya, betul. membantu lah. Makanya ya jualan pulsa deh dan teman-temannya gitu. Sejauh ini sudah berwirausaha dengan pulsanya itu, bagaimana perkembangannya dari mulai awal nih, yang awalnya dari KWU sampai hari ini diseriuskan usahanya, perkembangannya seperti apa? Alhamdulillah dari pas zaman sekolah itu kan aku modalnya dari uang jajan, terus juga ada sedikit kayak ke orang tua bayaran ini gitu, padahal itu tuh buat bayarlah, ayo kita jualan pulsa dulu gitu. Nah dari situ teman-teman kayak, "Cek, aku kan di sekolah dipanggilnya Cece, Cek pulsa dong, Cek kuota ntar dibayarnya besok." Kasbon lah ya? Iya betul. Nah itu teh kadang si besoknya teh nggak dibayar gitu. Jadi sebenarnya ya awal-awal jualan pulsa itu pasti ruginya itu melebihi memulai, gitu ya. Iya betul. Padahal dari pulsa itu kita paling 1.000, 2.000, ya? iya, dan mereka kasbonnya tuh berpuluh-puluh ribu gitu. Tapi aku sampai sekarang apalagi udah dipanggil dari stasiun TV lokal ya, ya udahlah nggak apa-apa gitu, orang-orang mau kasbon gimana juga, yang penting kalau kita lagi terdesak gitu akunya, ya udah tagih aja gitu. Siap. Yang terakhir nih Teh, harapannya setelah ikut acara ini, temu bicara ini, apa sih kedepannya harapan Teteh nih, udah punya usaha, terus ada tadi pembekalan materi dari pemateri narasumber luar biasa, apa harapannya? Harapannya sih yang pasti mau Kota Sukabumi ini tuh kan katanya banyak banget pemudanya ya, 60%. Betul. Jadi pengen kita itu sebagai anak muda lebih di ini aja deh, dirangkul gitu. Kayak aku di Cemerlang khususnya gitu ya, di Sukakarya, banyak kok pemuda-pemuda yang sebenarnya bisa buat jualan, bisa buat berbisnis, iya, punya potensi yang lebih gitu. Cuman mereka mungkin terhalang ataupun kayak malu gitu ya, insecure. Padahal sebenarnya dari insecure itu kalau kita mau keluar, kalau kita mau berubah dengan niat yang baik itu sebenarnya bisa gitu. Nah aku tuh sampai sekarang belum menemukan ruang kreatif itu gitu di Cemerlang Sukakarya, dan berharap dari temu wicara ini ada loh orang yang gitu ya? Iya betul, ada peluangnya gitu, ada orang yang mau hayu sini kita ngobrol gimana gitu, buat perkembangan di daerahnya juga kan, gitu sih paling. Sebetulnya banyak ya hal yang bisa diambil dari kegiatan tamu bicara ini. Terakhir, ada yang mau disampaikan untuk pemuda-pemudi Kota Sukabumi khususnya? Karena ada pemudi juga nih. Ada yang mau disampaikan nggak, apalagi yang mau baru memulai usaha nih? Paling sedikit dari aku ya, karena aku juga takut untuk menggurui gitu ya. Buat teman-teman di Sukabumi, jangan lupa deh, nggak apa-apa kita mau gagal berulang-ulang kali buat bisnis gitu ya. Bisnis dari kecil-kecilan dulu aja, dari jualan pulsa kayak aku yang
keuntungannya tidak seberapa, tapi alhamdulillah sampai sekarang usianya panjang gitu. Dan dari pulsa ini juga kita bisa berkembang nih, dari bisa misalkan buat payment, bayar ini, bayar itu, listrik dan sebagainya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mau mulai usaha, mulai aja dulu gitu. Nah, kayak hubungan. Oke, terima kasih Remisa sudah mau ya memberikan apa ya, bukan wejangan tapi lebih ke testimoni mungkin ya, pengalamannya, terus lagi apa euforia yang sudah dirasakan dari temu bicara. Terima kasih banyak, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa menjalin silaturahmi yang lebih erat lagi ya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk menjadi narasumber di acara Temu Wicara di Kecamatan Warudoyong ya. Kalau tadi sudah lihat nih Pak, luar biasa memberikan materinya ya. Mau tanya-tanya sedikit boleh ya Pak? Boleh. Nggak banyak kok, cuma 3 ya. Asal jangan banyak-banyak kayak UAS nanti. Nggak, insya Allah pasti lulus ini Pak ya. Pertanyaan pertama Pak gini, menurut Bapak nih sebagai narasumber yang sudah melihat berbagai jenis usaha, wirausaha muda juga di Kota Sukabumi, sejauh ini bagaimana sih potensi wirausahawan muda ini di Kota Sukabumi seperti apa? Potensi pemuda dalam usaha ini sebenarnya udah cukup bagus sebenarnya di Kota Sukabumi. Hanya satu sisi saja, bagaimana dia bisa memblow up dan dia diberikan kepercayaan diri untuk memulai usaha. Karena tanpa kepercayaan diri dan dia tidak akan mempunyai keberanian untuk bertindak. Yang intinya usaha itu nggak usah banyak materi, tapi action, tindakan yang harus diperbanyak. Jadi bagaimana kita membuat teman-teman, alhamdulillah dengan ini antusias dengan pelatihan seperti ini, itu menunjukkan sisi keinginan, kemauan mereka untuk menjadi pengusaha. Jadi yang penting mah mau dilakuin dulu aja ya, mulai aja dulu gitu kan ya. Ya Pak, kalau tadi sudah disarankan untuk mulai terlebih dahulu, kita lanjut kedua ya Pak ya, pertanyaan selanjutnya. Sebetulnya apa sih yang menjadi faktor terpenting yang harus dipersiapkan sebelum memulai wirausaha? Yang pertama itu bisnis plan. Rencana bisnisnya mau apa? Mau dibawa kemana mungkin ya bisnisnya? Rencana bisnis mau apa nih? Bisnisnya mau ngapain? Yang kedua, market, pangsa pasarnya dilihat. Ini misalnya kita mau jualan bakso. Ya. Ini pasarnya mau di mana? Apakah dekat sekolahan? Apakah dekat ibu-ibu arisan? Apa mau seperti mana? Nah, ini marketnya harus dilihat. Setelah itu dilihat dari brandnya, nama tempat baksonya dari bentuk baksonya, dari brandnya itu. Yang keduanya dilihat dari bagaimana market nanti ke depan. Bagaimana kita bisa, kadang ada salah satu market yang kita tidak ketahui dan kita tidak kira, yaitu market mulut ke mulut. Iya. Itu akan lebih efektif ternyata. Betul, testimoni kan secara langsung. Betul. Kalau mulut ke mulut ya. Berarti yang penting mas sudah tersusun, terencana sedetail mungkin, usahanya apa, marketnya siapa, ya Pak ya? Lebih jelas lah arahnya. Yang terakhir Pak, pesan Bapak nih untuk para wirausahaan muda khususnya di Kota Sukabumi harus seperti apa sih kalau usaha itu? Intinya sih talk less do more ya. Sedikit bicara, banyak bekerja. Jarib walahid takun arifan. Kalau pepatah bahasa Arab mengatakan begitu. Coba, maka kalian akan tahu hasilnya akan seperti apa. Kita mencoba dengan orang yang tidak mencoba, hasilnya akan sama. Nanti kalau kita mencoba terus gagal, kan sama dengan apa yang belum mencoba. Kan gagal juga. Daripada gagal tidak mencoba, mendingan gagal sudah mencoba. Kita tahu mengevaluasi. Yang intinya, action. Mulai bertindak, karena al-mubtadi khairun lakin al-hasan al-mubtadi. Memulai sesuatu usaha itu bagus, tapi yang paling susah itu menjalankannya. Metode penjalanannya itu harus butuh bimbingan, butuh pendampingan, butuh manajemen, dan ini harus kita bimbing. Secara keseluruhan, potensi pemuda luar biasa, sekarang tinggal pendampingannya aja. Luar biasa Bapak, Masya Allah, terima kasih sekali. Aduh, saya senang bisa wawancara Bapak Ketua KNPI Kota Sukabumi dengan materi yang hebat sekali. Sebetulnya beruntung sekali sih pemuda-pemudi yang ikut temu bicara khususnya di Kecamatan Warudoyong ini karena diberikan kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Bapak ya atas waktunya. Teteh, bangga. Bisa sekurang kali ke depannya ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Mau ngobrol dulu boleh? Boleh ya? Bentar ya, diminta waktunya sebentar sebelum pulang. Pengen ngobrol dulu. Boleh ya? Dengan akang siapa? Kamu tahu? Kang Agus dari Kelurahan Nyomong. Ini mau tanya nih, Kak, salah satu peserta dari temu bicara ya yang diadakan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kecamatan Warudoyong. Mau tanya sedikit, paling juga 2 pertanyaan, boleh ya? Boleh. Ini pertanyaan pertamanya gini, Kang Agus nih sebagai peserta, bagaimana sih tanggapannya
mengenai kegiatan tamu bicara ini? Kegiatannya alhamdulillah ya, kalau buat kita sih sangat bermanfaat ya. Kita memberikan gambaran banyak loh tentang tadi kan wirausaha ya, banyak saya tambah apa yang Mau boleh tahu Aing sampai berusaha juga? kebetulan saya udah ada usaha Mau potong rambut. Sudah berjalan berapa lama? dalam 1 tahun setengah. Jadi sangat bermanfaat lah yang dari pelaku wirausaha ikut acara ini ya. Ya, dan selanjutnya gini ya. Jenis usaha-usaha tadi kan potong rambut. Nah harapannya setelah ikut acara ini tuh gimana sih kolaborasi dengan? Sebenarnya gini teh, kalau buat saya ya manfaatnya tuh kita jadi membangun banyak jaringan lah, networking lah. Kita kan emang sebagai pengusaha teh benar ternyata networking itu benar-benar sangat dibutuhkan buat pengusaha mah gitu. Relasi lah ya. Relasi gitu. Jadi adanya itu bisa jadi buat wadah juga buat kita sebagai pelaku usaha. Menambah jejaring. Siapa tahu kan di teman pelatihan ada yang mau potong rambut, bisa ke Agus ya. Di mana alamatnya kalau Di begitu? Nyomblong. Di Nyomblong, oke. Nah boleh sobat Kabisa nanti nih yang mau pangkas boleh nih ke salah satu peserta tamu bicara ada Kang Agus ya. Spesialis pangkas rambut. Iya, Asgar kan? Asli Garut bukan? Oh, Asli Sukabumi. Oke, turun ya Kang Agus, boleh waktunya sudah saya sita ya. Melihat ikan di dalam kolam. Kamu gak usah nyanyi tahu. Nah, hanya Itu suaranya jelek. Bagusnya tukang putu. kenapa? Tukang putu itu kalau jualan bunyi. Bunyinya mau tahu gak? Apa? Nah, iya. Kan jadi kamu itu daripada nyanyi mending jualan putu. Udah agak males. Assalamualaikum tete-tete cantik. Sehat. Mau ganggu dulu boleh ya waktunya ya? Boleh. Ikut gabung boleh ya? Boleh. Oke. Sebelumnya mau ganggu dulu ya. Gimana tadi pelatihannya? Seru banget sih. Ini pesertanya beda-beda ya? Iya. Dari kelurahan mana aja kalau boleh tahu? Orudoyo. Kelurahan. Dengan kecamatannya Orudoyo, kecamatannya nih kelurahannya pasti beda-beda. Kelurahan mana nih? Tatah dulu deh. Orudoyong. Benteng. Benteng. Orudoyong. Kelurahan Sukakarya. Sukakarya. Suka kamu boleh nggak? Oh iya, bisa aja. Kamu kayak lem mineral. Ada manis-manisnya. Oke, sedikit deh mau tanya dulu ya. Perwakilan aja mungkin yang paling deket lah ya, Teh Zahra ya. Iya. Ini Teh Zahra. Tadi kan sudah banyak banget nih dapat ilmu dari acara tamu bicara yang diadakan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sukabumi. Ya, mau tanya sedikit aja, paling juga 2-3 pertanyaan. Boleh. Santai aja ya. Iya. Jadi pertanyaan pertama ini buat Teh Zahra sebagai peserta nih, bagaimana tanggapannya mengenai acara tamu bicara ini? Tanggapan aku acara tamu bicara hari ini tuh seru banget ya. Banyak inspirasi dari tokoh-tokoh yang tadi gitu. Terus ngebuat ilmu-ilmu baru juga kitanya, ngebuat kita punya teman-teman baru juga. Tadi kan narasumbernya ada Kang Rio ya, Iya. terus ada Bapak Ketua KNPI Iya. Sukabumi ya. Dari 2 pemateri itu apa sih yang merasa oh ini seru banget, bagian apanya? Kalau boleh tahu. Bagian ketika Kang Rio ketika kita kreatif tidak perlu pola untuk kreatif, jadi mengalir seperti air. Jadi bebas mengekspresikan Iya, ya seperti itu. Jadi luar biasa manfaatnya berarti ya dari Iya. saya ya. Nah, yang kedua nih Teh. Yang kedua Teh Zahra sedang berusaha kah atau tidak? Sedang berusaha, berwirausaha gitu maksudnya ya. Sedang berusaha. Oke. Kalau Teteh sedang berwirausaha, terus setelah mengadakan atau ikut ini nih acara ini, yang dirasa nanti kedepannya mau apa sih Teh Zahra? Lebih kayak pola berjualan ya, kayak tadi contohnya kita harus nemuin momentum itu. Nggak setiap waktu ada, tapi bakalan ada. Oke. Terakhir, mau minta pesannya nih untuk anak-anak muda, kan ini rata-rata ikut anak muda kan? Masih pada muda nih. Minta dong pesannya buat teman-teman yang gak ikut acara tamu bicara ini, mau nyampein apa sih sama teman-teman di rumah? Nyampein apa kayak teman-teman di rumah yang gak ikut? Gimana nih menurut Teh Zahra? Menurut aku, buat teman-teman yang di rumah, jangan takut-takut untuk memulai sesuatu, karena kita masih muda, jangan takut gagal. Sudah gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Irama-irama ya? Iya. Apa coba? Gak tahu. Jatuh banget aku mengejarmu. Tadi kan lagi nyanyi tuh, makanya kayaknya ini penyanyi deh ya. Iya, amin. Oke Teteh, terima kasih banyak ya. Maaf waktunya sudah tersita. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi dan mudah-mudahan dari acara tamu bicara ini bisa bermanfaat ya untuk Teteh ke depannya. Terima kasih. Sama-sama. Dadah.
Sobat Kabisan News Kota Sukabumi, alhamdulillah hari ini aku sudah menyelesaikan tugas negara ya, menjalankan tugas di Kecamatan Warudoyong untuk menggali dan meliput kegiatan temu wicara yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga mengenai pemuda dan pemudi yang untuk berwirausaha ataupun ekonomi kreatif ya. Ternyata luar biasa antusiasme dari para pemuda Kota Sukabumi, hebat-hebat. Ternyata potensi dimiliki itu luar biasa sekali, hanya saja kurang informasi dan mereka tuh bingung harus kemana ya. Tidak ada lagi kata bingung karena Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sukabumi sudah mengupayakan untuk pemudanya bisa menjadi pemuda yang baik dan bisa menjadi penerus yang luar biasa untuk kotanya. Saya Tria Ambarsari undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan harapan di Kabisa